persilakan kepada Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bertemu dan sebagaimana disampaikan kita akan membahas tentang halawat atau apa istilahnya itu ya, kelezatan dalam beriman. Kalau tadi bahasanya kemanisan atau manisnya iman. Karena terus terang kalau ditanya apakah kita beriman kepada Allah, jawaban kita pasti ya. Tapi sebenarnya beriman itu tidak membutuhkan jawaban bibir. Karena beriman ini perangkatnya adalah hati, kemudian apa yang kita ucapkan melalui lisan kita, dan kemudian tindakan-tindakan kita. Jadi seorang beriman ketika dia mengatakan atau menjawab atau menguraikan apa yang dia katakan terkait dengan keimanan, itu belum tentu menjamin seorang itu beriman. Bahkan lagi pengakuan-pengakuan mengatakan saya beriman. Karena dalam Quran juga tidak sekali dua Allah memberikan bantahan kepada orang yang hanya mengucapkan atau mengatakan dirinya beriman. Seperti dalam suratul Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari antara manusia itu ada yang mereka mengatakan, jadi yaqulu, mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Ya. Dan Allah mengatakan karena mereka berdusta, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar ketika mereka melakukan penipuan itu. Jadi ini penyakit. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kebenaran tapi kemudian tidak menunjukkan dan tidak menunjukkan ihtimamnya, perhatiannya, kemudian semangatnya untuk mewujudkan kebenaran itu, bisa jadi karena ada penyakit. Dan memang penyakit. Kalau bahasa Qurannya fi qulubihim marad. Marad itu maknanya kecemasan, keraguan, galau, ketidakpastian, berada dalam kebimbangan terus-menerus. Kenapa? Iya, kalau saya beriman kemudian apa yang saya nikmatin sekarang masih dapat. Kalau tidak kan, sehingga akhirnya orang-orang begini hanya menjadikan iman mereka itu junnah, perisai, sandaran untuk meyakinkan kita bahwa dia bersama kita, padahal hatinya lebih buruk. Kalau bahasa Quran itu wa huwa aladdul khisam, dan mereka itu sebenarnya penentang yang paling nyata terkait dengan agama ini. Nah, tentu saja ini masalah psikis, ini kejiwaan, ya, berangkat dari ketidakyakinan. Maka kita kalau bicara tentang iman, kita nggak bisa ujuk-ujuk bicara manis. Bagaimana kita bisa sampai pada tingkat manisnya iman? Ya, apa itu seperti kita latihan mobil yang kapan saja? Jadi karena ada satu agama baru nih sedang berkembang dan dianut banyak orang, namanya New Age. Ya, jadi mereka mencoba melakukan pendekatan agama pada sisi moralitas dan tidak bicara akhirat, hanya bicara respek orang banyak terhadap dia, sehingga seseorang tidak perlu untuk kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menurut agama itu buruk. Ya, misalnya dia suka berzina, misalnya dia seorang homoseks, nggak apa-apa, terusin aja itu. Tapi yang penting Anda bisa berinteraksi sosial dengan baik, Anda pede, orang juga tidak mengganggu Anda tidak mengganggu orang. Yang penting Anda dalam kerja sukses dan sebagainya. Ini agama yang dikembangkan oleh, hati-hati kalau baca buku The Secret. Dulu saya terpesona betul dengan buku ini, tapi belakangan saya membaca lebih jauh dan kemudian buku-buku terkait dengannya. Yang akhirnya saya menyimpulkan ini dia yang dimaksud New Age itu. Jadi ini muncul dari kelompok New Age. Mereka tidak mau bicara agama ini di sini. Mereka bicara ujar-ujar orang-orang pintar dan sebagainya. Ya. Nah, pada posisi ini moralitas sangat terbatas agar Anda, bagaimana kita bisa artinya punya hubungan sosial dengan orang banyak yang bagus, usaha kita sukses dan kita bahagia,
keterima di keluarga dan sebagainya, walaupun kita tidak usah bicara atau tidak perlu menganggap apa yang dinistakan agama sebagai sesuatu yang nista. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini hati-hati dengan ini. Nah, sebenarnya ketika kita bicara iman, kita bicara hubungan, dan tidak sama iman Islam, iman Kristen, iman Buddha, iman Hindu, iman Yahudi, nggak sama ya. Kita sedang bicara iman sebagaimana yang dimaksud dalam Islam. Ya, kalau kita bicara mahwal iman kalau diartikan dalam penjelasan orang-orang yang suka dengan kajian motivasi, iman ini bicara trust. Iman ini bicara kepercayaan. Persoalannya bagaimana kita bisa membangun kepercayaan itu sampai tidak ada keraguan loh. Kalau bahasa Quran itu dalam surah An-Nisa dijelaskan itu. La yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya. Fala wa rabbik, tidak demi Tuhan, mereka tidak beriman, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara wala haraj. Mereka tidak beriman jika masih ada keberatan. Jadi coba benturkan diri kita dengan ajaran-ajaran Islam. Coba cek apakah kita merasa atau masih memberikan respon penolakan terhadap ketentuan-ketentuan peraturannya. Kalau ya, maka kita belum sepenuhnya beriman. Tinggal itu saja. Jadi apa unsur-unsur perintah syariat? Perintah syariat itu kan bicara command, ya, perintah. Kemudian dia juga bicara larangan. Ya, ada wilayah forbidden, Islam bilang jangan. Terus kemudian kita masih mau ke situ. Terus kemudian kita mencoba mencari-cari dalil-dalil yang kita paksakan untuk muncul. Untuk kemudian menjustifikasi mau kita, bukan mengikut apa yang disebut Allah dalam Quran. Nah, ini menunjukkan ada persoalan pada iman kita. Jadi kalau mau jujur kita, memang sebenarnya umat Islam masalah terbesar mereka adalah masalah trust. Trust sama siapa? Mereka nggak sepenuhnya percaya sama Allah. Padahal dalam realita kita menghadapi fakta-fakta, misalnya kalau terjadi gempa, siapa yang bisa tahan gempa itu? Dan kita tahu betul bahwa itu datang dengan ketentuan atau biiznillah, dengan hujan yang turun juga itu biiznillah. Matahari yang kita rasakan, kita lihat setiap hari biiznillah. Kita tahu betul bahwa semuanya. Tapi ketika wilayahnya adalah kesenangan kita serahkan sama dia. Karena Allah mengatakan, mereka yang menjual diri mereka dan harta mereka. Jadi kalau jual harta atau kasih harta tidak masalah. Tapi yang berat ini jual diri. Jual diri dalam makna kesenangan kita pun biar dia yang atur. Kan ini penyakit kita kan tidak mau itu. Ya. Dimana akhirnya kita menyerahkan diri kita hanya kepada Allah. Kita nggak mau, karena kita nggak yakin Allah bisa kasih kita senang dalam hidup. Nggak kebayang tuh, saya kalau beriman sama Allah bisa punya rumah besar, itu nggak kebayang. Saya bisa punya simpanan, nomor rekening saya gemuk atau rekening saya gemuk-gemuk, nggak kebayang. Yang kebayang saya, wah ini gawat nih kalau saya tunduk sama Allah. Bisa-bisa jadi bisnis saya juga terganggu, kesenangan saya juga terganggu. Saya masih senang ini, saya masih senang ini, saya masih senang ini. Nah, ini yang dimaksud dengan karakter orang munafik itu tadi. Mereka jadi bimbang, muzabzabina baina dzalik. Ya, makanya bagaimana kita bicara, kalau judul tadi bicara kemanisan iman, bagaimana kita bisa dapat itu? Kita cek dulu. Ya, ibarat kita sedang, ayo siapa yang mau mendapat kemanisan iman? Oke, check up dulu ya. Kita cek dulu di mana titik-titik penyakit yang masih ada. Ya gimana kalau nanti kasih resep langsung ini supaya cara? Belum tentu. Kalau ikut bahasa hadis, bahasanya di mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang dirinya. Ini kan berat ini. Karena bicara cinta ini bukan bicara sekedar bicara dia, untuk cinta itu perlu taat. Untuk latihan taat kayaknya kita berat. Hayya 'alal falah itu panggilan azan. Berapa persen sih orang di gedung ini yang langsung respon dengan panggilan itu padahal mereka juga muslim? Nah, itu kita tidak menuduh. Karena nggak perlu orang sakit dituduh itu salah. Orang sakit itu diobatin. Setelah tahu penyakitnya kasih obat. Bukan memang orang-orang ini payah ini. Loh ngapain? Nggak ada gunanya marahin orang yang sedang sakit. Cuma kalau mau ukurannya, saya tadi mengatakan untuk bisa sampai pada tingkat mencintai Allah. Ini mencintai Allah bukan sekedar bahasanya berhenti di situ. Kita siap mengorbankan diri kita demi cinta kita ini. Siapa yang kita cintain? Allah. Pertanyaannya, untuk bisa sampai mencintai kita harus taat. Test case-nya itu saya bilang tadi.
Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah dan saya pikir komandangnya bisa didengar di semua gedung, di semua sisi lantai. Pertanyaan berapa persen yang respon dengan itu? Otomatis kita sudah bisa bilang tingkat kita beriman belum sampai pada tingkat cinta. Jangankan tingkat cinta, taat saja belum. Terus orang yang tidak taat mau dikasih beban agama. Jadi bagaimana cara kita untuk membangun cinta ini? Ya pertama, bagaimana mereka bisa taat? Untuk bisa taat, mereka faham apa untung ruginya ketaatan ini. Jadi kembali kepada mindset. Cara mereka memahami Allah, cara mereka meyakini Allah, cara mereka menerima Allah, itu yang harus kita apa istilahnya ya, kita benahi dulu. Karena ini berat, ini bukan pekerjaan mudah ini. Tapi sebenarnya sering dalam hari-hari kita lakukan itu terhadap anak misalnya. Kita lapar, kita haus, tapi di saat kita mau minum, anak kita minta, biasanya sebagian besar orang tua itu akan mendahulukan anaknya. Ya. Dan itu bahasa cinta. Itu artinya apapun untuk anakku, aku akan lakukan, bahkan nyawaku sekalipun. Nah sekarang coba olah ini, setting dia dirubah bahwa apapun untuk Tuhanku akan kulakukan. Ini butuh latihan. Ya, apapun untuk Tuhanku itu butuh latihan. Karena ternyata beda sama anak. Kalau kita bicara dengan untuk anak, maka konteksnya hanya untuk kebutuhan dia. Tapi kalau kita sebenarnya meletakkan ketaatan dan karena sebab kita mencintainya, kita berikan kepada Allah, maka yang terjadi nanti, Masya Allah, Allah itu tidak pelit, tidak kikir, dan tidak egois. Sebenarnya kalau kita serahkan ketaatan kita sama dia, dia pun lebih peduli sama kita. Ya, makanya sebenarnya ada beberapa cara. Cara yang paling pintas dan mudah untuk bisa mencintai Allah lebih dari diri kita dan langsung masuk ke kelas cintanya Allah. Karena kalau sekedar kita mau mencintai Allah itu berat. Tapi sekarang mau nggak masuk langsung dalam daftar orang yang dicintai Allah di kelas cinta? Kayaknya berat sih Ustaz. Apanya yang memberatkan? Kayaknya saya beratlah dapat cinta Allah. Kenapa? Dosa saya banyak. Itu sebabnya. Jadi ada satu kelas yang Allah buka untuk orang yang banyak berdosa. Caranya taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Apa boleh diterjemahkan yang lain? Tidak kan? Jadi apa yang dimaksud dengan taubat? Taubat itu artinya ibarat gerbong lokomotif keluar dari relnya, maka dia balik ke rel, maka dia ikutin jalan itu. Jadi yang dimaksud dengan taubat ini turn around, kalau pakai bahasa orang motivasi. Udah terlalu lama nyasar, kesasar, mutar balik. Jangan takut, jangan malu mutar balik. Nah di saat mutar balik kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang sedang berjalan ke arah yang lain, nggak usah panik. Karena ternyata banyak orang kemudian ketika dia mutar balik, dia akan kembali ke jalan yang benar. Cuma ada orang yang mengira bahwa kalau dia mutar balik, dia nanti akan disorakin orang dan sebagainya, sehingga nggak pede. Itu yang salah. Jadi bagaimana supaya kita bisa meletakkan Allah lebih tinggi posisinya dari kita dan Rasulnya? Jawabannya bahwa kita harus, kalau saya bilang langkah yang paling pertama mutar balik. Apa itu mutar balik? Tobat. Tobat dari apa? Nah ini juga, cek dulu ada berapa banyak penyakit yang bersarang sama kita. Tobat dari semua penyakit itu. Dan itu juga tidak mudah. Nah jadi kalau Pak, tadi ini nggak mudah, ini nggak mudah. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bangun kemauanmu. Makanya ada istilah mujahadatun nafs. Peranglah dengan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kesenangan itu bicara ad hoc, sesaat. Dia tidak bicara macam-macam. Dia tidak bicara jangka panjang. Kalau sempat ini negeri misalnya dipimpin oleh orang-orang yang cuma mikirin kesenangan dirinya, dia akan jual negara ini pun tidak masalah. Dia tidak mikirkan anak cucu, dia tidak mikirkan nasib negara ke depan, dia cuma mikirkan dirinya. Ini bakal hancurin kalau arahnya begitu. Jadi mujahadatun nafs, maka itu menjadi syarat mutlak untuk bisa mutar balik, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pertama. Kedua, seorang ketika dia berharap dan bisa merasakan pada makom cinta ini bahwa dia benci dengan dosa. Jadi kalau sudah bicara dosa, alerginya muncul itu. Pokoknya sekarang
dia serba waspada. Jadi muncul kewaspadaan, sama seperti takutnya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi orang yang sudah bisa sampai pada makom cinta, pertama sudah terdeskripsikan dengan baik bagaimana gambaran neraka dengan semua azabnya, sehingga rasa takutnya muncul dan dia tidak mau lagi masuk ke sana. Pokoknya apapun cara yang bisa membuat dia ke sana, dia tidak mau. Terserah, mau kalian bilang saya tidak populer, nggak apa-apa. Mau kalian bilang saya tidak nggak macam-macam lah istilah-istilah yang mungkin dialamatkan, nggak masalah. Terserah kalian, mau bilang apa kalian nggak apa-apa. Yang penting aku udah kebaca, aku ini akibatnya nanti nggak bagusin. Kemarin saya lihat di video ada orang yang mencaci maki ulama, kemudian dia juga mencaci, dia ateis deh. Ini manusia ateis, dia sebar video, kemudian dia bilang, lihat saya berada di sebuah ruangan, ini ada kolam, ini ada air, ini real. Saya bilang, siapa bilang itu real? Bisa jadi itu fiktif. Saya juga belum bisa bukti. Karena dia tuduh bahwa agama itu fiktif, agama itu bohong, agama itu dusta, karena hanya menjanjikan sesuatu yang gak real. Ya sama dengan video yang dia tunjukin, bisa jadi itu bohong. Belum tentu itu air, belum tentu itu kolam, belum tentu itu dia. Karena dia mencoba menisbikan kebenaran. Saya tinggal bilang begitu saja. Bagi seorang mukmin, nah beriman kepada Allah, kita tidak butuh mempersonifikasikan apa pada ini. Nah, dan kita jauh lebih hebat ketika kemudian kalau bicara hebat-hebatan begitu, kemudian kita meyakini bahkan sampai pada ada satu ketakutan karena sebuah keyakinan. Nah, yang tololnya dia masih berada di makom rasionalitas dia sudah menuduh orang-orang yang sampai pada makom yakin. Karena beriman cerita yakin. Kita yakin Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Coba carikan, juru pakar dunia ini cari di mana Sidratul Muntaha. Mereka tidak akan tahu. Jadi ini wilayah berpikir enggak ini yang satu ini? Tidak, ini wilayah meyakini. Jadi munculnya kebencian kepada ketidakbenaran dalam hati seorang mukmin karena dia yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengazab dia dengan neraka kalau dia macam-macam. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini aja. Ya, bukan saya tidak mau panjang-panjang, tapi sikit tapi masuk ke dalam pikiran kita dan bisa memberikan kebaikan untuk kita, itu jauh lebih manfaat lah insya Allah. Ya, jadi bukan saya menutup habis, tapi saya cuma ingin mengatakan tiga ya: mencintai Allah, mencintai Rasul di atas dirinya, kemudian dia tidak peduli dan takut. Ya, sampai pada tingkat takut dia untuk melakukan dosa karena dia takut sama Allah, karena Allah ancam neraka dan dia sudah bisa mengetahui seperti apa kondisi neraka yang diancamkan kepadanya, maka dia tidak berani macam-macam. Kemarin ada orang yang copet dompet, saya lihat di video di Facebook, pinggir jalan. Dia ambil, dapat, aman, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma begitu dia berbalik, dia lihat ada CCTV. Terakhir dia balik lagi, gitu kan? Dia masukin lagi dompet itu ke celana orang yang dia copet, dan kemudian ke arah CCTV dia minta maaf. Ya Allah, baru CCTV udah takut dia. Apa dia tidak tahu bahwa sebenarnya Allah 24 jam pasang CCTV untuk kita? Dan CCTV itu hanya sekedar satu dari sekian banyak saksi untuk memberikan bukti perilaku kita sepanjang hidup nanti di akhirat. Nah, semoga Allah menjaga kita dari semua kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.